pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Hawafisabillah selaku pembicara pertama dari tim afirmasi. Di sebelah kanan saya ada Khadijah Kirana Gesani selaku pembicara kedua dari tim afirmasi. Di sebelah kiri saya ada Muhammad Zidan Misbah selaku pembicara ketiga dari tim afirmasi. Sekian dan terima kasih. Kita panggil dan pihak kontra untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Dewan Juri, guru pembimbing, serta rekan dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Sendika Fapatungai, pembicara pertama dari tim B Aksara Spesies selaku pihak oposisi. Di sebelah kanan saya Zaki Andriullah selaku pembicara kedua tim oposisi. Dan saya Alia Amalia Zul selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita panggil pembicara pertama dari pihak pro untuk membuka kasus. Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana, kakak moderator serta kakak timekeeper lawan debat yang saya kasihi, singkatnya hadirin yang hadir pada hari ini. Kami dari tim Pro meyakini bahwa semangat kolaborasi lebih penting daripada kompetisi dalam pendidikan abad 21. Oleh karena itu, saya mengambil 3 variabel. Variabel pertama, semangat kolaborasi, sikap dan nilai yang menekankan kerjasama, saling membantu, serta berbagi ide antar siswa demi mencapai tujuan bersama. Variabel kedua, lebih penting daripada kompetisi, ialah mengutamakan kolaborasi di atas persaingan individu yang menekankan kemenangan pribadi. Variabel ketiga, pendidikan abad 21 adalah model pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dunia modern, menekankan keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama dalam tim lintas disiplin. Dalam perdebatan ini, kami membatasi pembahasan pada konteks pendidikan formal di jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi, di mana kolaborasi menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Kami tidak membahas peran kompetisi di luar pendidikan, seperti di bidang olahraga atau seni yang juga memiliki nilai tersendiri. Selain itu, kami mengakui bahwa kompetisi masih memiliki tempat dalam pendidikan sebagai motivasi tambahan, tetapi fokus utama kami adalah bahwa dalam konteks pembentukan keterampilan abad 21, kolaborasi memiliki peran yang jauh lebih vital dan mendasar. Dewan Juri yang saya hormati, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, dunia kerja modern sangat menuntut kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, lintas disiplin, dan budaya. Proyek-proyek besar dan kompleks, mulai dari teknologi hingga layanan kesehatan, tidak bisa diselesaikan oleh satu individu saja. Oleh karena itu, semangat kolaborasi menjadi kunci utama agar setiap anggota tim dapat berkontribusi secara optimal dengan keahlian dan perspektif masing-masing. Dalam konteks pendidikan, menerapkan nilai kolaborasi tidak hanya mempersiapkan siswa untuk dunia kerja yang nyata, tetapi juga meningkatkan kualitas proses belajar itu sendiri. Ketika siswa belajar bersama, mereka dapat saling bertukar ide, mendiskusikan berbagai sudut pandang, dan saling melengkapi pemahaman. Proses ini memperkaya pengalaman belajar dan mendorong kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan belajar secara kompetitif dan individual. Dengan demikian, kolaborasi dalam pendidikan abad 21 tidak hanya relevan untuk kebutuhan pekerjaan di masa depan, tetapi juga secara langsung meningkatkan hasil belajar dan kemampuan inovatif siswa, menjadikannya bekal penting untuk sukses di berbagai aspek kehidupan. Dewan Juri yang saya hormati, kolaborasi menyiapkan generasi problem solver dan innovator yang sangat dibutuhkan di abad ke-21 di dunia yang semakin kompleks dan penuh
satu tantangan, masalah yang dihadapi jarang dapat diselesaikan oleh satu individu saja. Melalui kerjasama tim, siswa belajar untuk menggabungkan berbagai perspektif, latar belakang, dan keahlian yang berbeda, sehingga dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Studi dari Harvard Business Review 2020 menunjukkan bahwa tim yang beragam dan kolaboratif menghasilkan inovasi 30% lebih banyak dibandingkan individu yang bekerja sendiri. Dengan demikian, pendidikan yang menanamkan semangat kolaborasi tidak hanya membekali siswa dengan kemampuan memecahkan masalah, tetapi juga memupuk kreativitas dan inovasi yang esensial bagi kesuksesan mereka di masa depan. Dewan juri yang kami hormati, kolaborasi mencerminkan kebutuhan dunia kerja modern yang semakin kompleks dan terintegrasi. Banyak pekerjaan saat ini menuntut keterampilan untuk bekerja dalam tim, lintas disiplin, dan lintas budaya. Menurut survei Link IBM Talent Trends 2023, 92% perekrut di seluruh dunia mengutamakan kemampuan kolaborasi dan komunikasi sebagai kompetensi utama yang dicari dalam calon karyawan. Hal ini karena proyek-proyek besar dan inovatif seperti pengembangan teknologi, riset kesehatan, dan manajemen bisnis global tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh individu secara tersendiri. Kolaborasi mengikat tim untuk menggabungkan keahlian yang berbeda, berbagai ide, dan menyusun strategi bersama demi hasil yang optimal. Dalam konteks pendidikan, menanamkan semangat kolaborasi mempersiapkan siswa agar mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam lingkungan kerja yang menuntut kerjasama yang intensif. Oleh sebab itu, semangat kolaborasi dalam pendidikan abad ke-21 menjadi jauh lebih relevan dan penting dibandingkan persaingan individu yang cenderung menekankan pencapaian personal tanpa memperhatikan sinergi tim. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, pembicara satu pihak memaksimalkan waktu. Kita panggil kepada pembicara pertama tim kontra untuk membalas kasus. Tak semua yang berlari cepat menang lomba. Kadang yang tekun dan bersemangat penuh yang bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, guru pembimbing, serta rekan-rekan dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Semika Papatungai, pembicara pertama dari tim B Aksara Spensas selaku pihak oposisi. Bersama saya ada Zakia Nur Ilma sebagai pembicara kedua sekaligus pembicara keempat dan Alia Amalia Zul sebagai pembicara ketiga. Hari ini kami dari tim oposisi menyatakan keberatan terhadap mosi semangat kolaborasi lebih penting daripada kompetisi dalam pendidikan abad 21. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, pendidikan di abad 21 memang menuntut banyak keterampilan baru, mulai dari kolaborasi hingga pemecahan masalah kompleks. Namun, kompetisi bukanlah sesuatu yang usang atau harus dikesampingkan. Justru, kompetisi sehat adalah pemicu kreativitas, semangat, dan pencapaian luar biasa dalam diri siswa. Dewan juri yang terhormat, yang kami maksud dengan kompetisi adalah usaha individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang berjuang sendiri, memacu semangat juang, inovasi, dan hasil nyata. Sedangkan kolaborasi adalah kerjasama bersama yang mengutamakan kebersamaan, tapi seringkali menimbulkan ketergantungan dan pembagian kerja yang tidak adil. Dewan juri yang saya hormati, pembahasan kami fokus pada pendidikan formal di tingkat dasar hingga menengah dan konteks pengembangan potensi individu dan persiapan menghadapi dunia nyata yang kompetitif. Dewan juri yang saya hormati, saat ini model pembelajaran yang menyeimbangkan kompetisi dan kolaborasi sudah mulai diterapkan di banyak sekolah. Namun, penghilangan atau pengurangan esensi kompetisi justru berisiko melemahkan motivasi dan daya juang siswa. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan dari tim afirmasi yang saya banggakan, kami menghargai semangat kolaborasi yang diangkat oleh pihak afirmasi. Namun, terlalu menekankan kolaborasi dan mengabaikan kompetisi justru ibarat
tidak membawa kemajuan. Kolaborasi dalam pendidikan tidak lepas dari kelemahan, ketergantungan dari anggota kelompok, beban kerja yang sering tidak merata, konflik internal yang menghambat, sehingga sulitnya menilai prestasi individu. Secara objektif, dari sisi pendanaan, proyek kolaboratif cenderung menguras biaya, rawan pemborosan, sulit diukur efisiensinya, serta memakan waktu panjang dengan proses yang rumit. Seringkali hasilnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim afirmasi, siswa tidak hanya perlu belajar bekerja sama, tapi juga harus biasakan bersaing dengan sehat agar siap menghadapi dunia nyata yang mau tidak mau dipenuhi tantangan dan persaingan. Dewan Juri yang saya hormati, kami memiliki 3 alasan kuat mengapa kami menolak mosi pada hari ini. Yang pertama, kompetisi memacu siswa untuk berkembang lebih maksimal. Dewan Juri yang terhormat, tanpa adanya kompetisi, bagaimana siswa terdorong untuk berusaha lebih keras dan mencapai potensi terbaik? Kompetisi menciptakan standar dan tolak ukur yang memotivasi peningkatan kualitas diri. Kedua, kompetisi mengajarkan ketangguhan mental dan sportivitas. Belajar menghadapi kemenangan maupun kekalahan secara dewasa adalah bekal penting dalam kehidupan dan karier. Kolaborasi tanpa sentuhan kompetisi seringkali sikap nyaman di zona aman tanpa semangat untuk berinovasi. Dan yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, kolaborasi tanpa kompetisi yang sehat dapat menimbulkan ketergantungan dan mengurangi inisiatif individu. Kolaborasi memang penting, tetapi bila tanpa dorongan kompetitif, siswa bisa kehilangan rasa percaya diri dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dewan Juri yang terhormat, sekolah harus mengutamakan kompetisi sehat sebagai penggerak utama kemajuan siswa. Kolaborasi boleh ada, tapi tidak boleh menggeser peran kompetisi. Fokusnya adalah lomba, tantangan individu, dan target prestasi yang jelas untuk membentuk daya saing dan ketangguhan mental. Maka dari itu, Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, saya tegaskan kembali bahwa tim B Aksara Spensas sangat menolak mosi pada hari ini, yaitu semangat kolaborasi lebih penting daripada kompetisi dalam pendidikan abad 21. Berlayar di tengah samudra luas, menanti angin membawa arah. Kolaborasi dan kompetisi harus sepadan agar generasi maju tanpa lelah. Sekian dari saya sebagai pembicara utama dari tim Spensas selaku pihak oposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara pertama dari pihak kontra menyisakan waktu 3 detik. Kita panggil kepada pembicara kedua dari pihak pro untuk melanjutkan kasus. Juri yang terhormat, izinkan saya menegaskan bahwa narasi pihak kontra bahwa kompetisi harus selalu berdampingan atau bahkan lebih diutamakan kurang relevan dengan tuntutan pendidikan abad 21 di era ini. Tantangan global lebih sering membutuhkan kolaborasi lintas batas, lintas disiplin, dan lintas budaya dibanding sekedar adu cepat, adu cepat. Kolaborasi meningkatkan hasil belajar dan kreativitas. Pihak kontra menganggap kompetisi adalah trigger kreativitas. Faktanya, riset dari Stanford University tahun 2022 membuktikan bahwa kelompok belajar yang berfokus pada kolaborasi menghasilkan ide 30%, lebih variatif dan aplikatif dibanding kelompok yang berkompetisi. Mengapa? Karena kolaborasi meminimalkan rasa takut gagal, sehingga siswa lebih berani mencoba hal baru. Kenapa kompetisi bukan solusi utama? Karena kompetisi cenderung menciptakan winner takes it all mindset yang membuat siswa lebih memilih aman demi menang dan eksploratif dalam belajar. Kreativitas sejati lahir pada saat orang merasa aman untuk berbagi ide tanpa takutnya idenya dicuri atau dihakimi. Kenapa kami lebih baik? Kami membangun ekosistem belajar seperti project based learning, di mana siswa saling bertukar ide, menguji konsep bersama dan membangun solusi kolektif. Kreativitas yang dihasilkan bukan sekedar untuk mengalahkan lawan, tapi untuk menjawab tantangan nyata. Program Makerspace di Finlandia, siswa lintas sekolah mengerjakan proyek teknologi tanpa kompetisi formal, melahirkan banyak inovasi yang kemudian dipakai di industri lokal. Tidak, terima kasih. Kolaborasi menyiapkan generasi problem solver dan inovator. Kontra asumsi tekanan kompetisi selalu positif. Faktanya, studi OECD 2023 menemukan bahwa tekanan berlebih justru menghambat critical thinking pada 41%, karena mereka fokus mencari jawaban tepat dengan solusi.
tepat. Kenapa kompetensi bisa menghambat problem solving? Karena tekanan untuk menang membuat siswa memilih jalan yang pintas. Kompetisi sering menilai hasil akhir dengan proses berpikir. Padahal problem solving adalah kemampuan proses, bukan sekedar output. Kenapa? Kami menempatkan kompetensi sebagai instrumen evaluasi bukan menghalang kerjasama. Dalam satu kelas siswa tetap saling membantu, tetapi hasilnya tetap diukur dengan standar jelas sehingga ada motivasi untuk mencapai level tertentu. Kolaborasi menyiapkan generasi masa depan. Fakta di lapangan dunia sangat kompetitif. Perusahaan bersaing merebutkan pasar, atlet bersaing merebutkan medali, bukan bahkan universitas bersaing merebutkan mahasiswa terbaik. Jika di sekolah siswa hanya kebiasaan kolaborasi tanpa kompetisi, mereka akan kaget menghadapi tekanan realitas setelah lulus. Kenapa ini buruk jika kompetisi dihapus? Karena generasi akan lemah menghadapi situasi high pressure. Tanpa terbiasa bersaing, siswa sulit mengembangkan daya berjuang, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan jangka panjang. Pendidikan akan kehilangan peran pentingnya sebagai menyatu dunia nyata. Kolaborasi mengajarkan siswa untuk memetakan masalah secara komprehensif, menggabungkan perspektif berbeda, dan memuji solusi secara berulang tanpa kalah. Contoh nyata, proyek NASA Solve belajar dari dan mahasiswa dari berbagai negara berkolaborasi mencari solusi teknologi di luar angkasa. Tidak ada pemenang tunggal, tapi setiap tim melengkapi ide hingga solusi final ditemukan bersama. Kolaborasi mencerminkan kebutuhan dunia kerja modern. Kontra mengatakan dunia adalah competition. Cooperation memang ada benarnya, ada persaingan, tapi kuncinya adalah intra-team collaboration. Di dalam perusahaan besar, keberhasilan jarang ditentukan oleh individu yang bergerak sendiri, melainkan tim yang solid. Kenapa kolaborasi lebih relevan? Karena 80% pekerjaan di era digital adalah team-based project. Dikin Workforce Report 2024. Perusahaan seperti Google, Microsoft, dan Tesla merekrut kandidat yang punya collaborative skills, bukan sekadar pemenang lomba individu. Di dunia nyata, kita butuh satu jembatan yang kokoh, bukan dua jembatan yang setengah, jadi karena terlalu sibuk bersaing. Worst case dibiarkan beberapa siswa jadi terlalu nyaman. Solusi, tantangan berbasis target, dan evaluasi publik. Best case dari pihak kami, generasi yang mampu bekerja sama lintas perbedaan, lebih kritis, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat secara global. Sangat tinggi model pendidikan kolaboratif murni sudah berhasil di Finlandia, Kanada, dan Belanda, menghasilkan skor bisa tertinggi dalam kreatif problem solving. Juri yang terhormat, kompetisi mungkin bercikan motivasi, dan kolaborasi adalah api yang membuat motivasi itu menyala terus-menerus. Pendidikan abad 21 bukan hanya tentang menyelesaikan masalah bersama, tapi inilah alasan kami menegaskan semangat kolaborasi jauh lebih penting daripada kompetensi untuk menyiapkan generasi masa depan. Sekian dari saya. Pembicara kedua dari pihak pro menyisakan waktu 15 detik. Kita panggil pembicara kedua kontra untuk membalas kasus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, guru pembimbing dan rekan-rekan tim afirmasi dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Zakiatur Ilma, pembicara kedua dari tim oposisi. Saya akan melanjutkan argumen dan memperkuat posisi kami dalam penolakan mosi semangat kolaborasi lebih penting daripada kompetisi dalam pendidikan abad 21. Tetapi sebelumnya kami ingin menyinggung apa yang dikatakan pembicara dua oleh tim pro, yaitu semangat kolaborasi lebih penting untuk berani mencoba hal baru. Namun kompetisi yang mendorong semangat siswa untuk mencari sumber tambahan dan memecahkan soal-soal yang lebih jauh menantang. Dorongan inilah yang mendorong inovasi dan pemikiran kritis siswa. Bagai api dan bara, persaingan membakar semangat menjadi nyala. Kompetisi yang sehat tak hanya menumbuhkan motivasi internal, tapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan ketangguhan mental. Semua merupakan
esensial abad 21, pendidikan abad 21 menuntut siswa tidak hanya mampu berkolaborasi, tetapi juga siap bersaing di tingkat global dengan menghadapi persaingan yang dinamis dan teknologi yang terus berkembang. Menurut American Psychological Association, kompetisi yang sehat berfungsi sebagai motivator kuat yang meningkatkan motivasi akademik dan menumbuhkan etos kerja siswa seperti disiplin dan ketekunan. Kompetisi juga membantu siswa mengembangkan ketangguhan mental dan kemampuan manajemen tekanan dalam proses belajar. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam kompetisi sehat cenderung memiliki dorongan lebih tinggi untuk berprestasi dan meningkatkan kinerja akademik mereka secara signifikan. Dewan juri yang kami hormati, selain itu, OECD menegaskan bahwa integrasi kompetisi dan kolaborasi dalam pendidikan menghasilkan lulusan yang lebih adaptif dan siap menghadapi dunia kerja. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan abad 21 seperti komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi, sekaligus mempersiapkan siswa untuk bersaing secara sehat di tingkat global. Dengan demikian, kombinasi kompetisi sehat dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan motivasi dan ketahanan mental siswa, tetapi juga membentuk lulusan yang tangguh, kreatif, dan adaptif di era global yang dinamis. Thomas Edison, penemu sekaligus pebisnis yang terkenal dengan semangat kompetitifnya yang tinggi, pernah berkata bahwa kesuksesan didapat dari usaha terus-menerus dan kegigihan dalam menghadapi kegagalan. Hal ini menunjukkan bagaimana kompetisi yang sehat dapat menumbuhkan ketangguhan mental dan kreativitas. Dewan juri yang kami hormati, bayangkan siswa yang dididik untuk bersaing secara sehat sekaligus belajar menggunakan teknologi dan kreativitas untuk memecahkan masalah nyata. Mereka tidak hanya unggul secara individu, namun juga mampu bersinergi dengan tim untuk menciptakan inovasi dan solusi dalam dunia kerja dan masyarakat yang kompleks. Jika kolaborasi diposisikan terlalu dominan dan kompetisi diabaikan, siswa bisa menjadi pasif dan kurang bermotivasi untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kecemasan dan stres yang merugikan kesehatan mental siswa. Untuk mengatasi stres dan kompetisi yang tidak sehat, ciptakan lingkungan belajar seimbang dengan pengajaran sportivitas, manajemen stres, dukungan emosi, manajemen waktu, serta aktivitas relaksi agar siswa tetap termotivasi secara positif dan kesehatan mental terjaga. Oleh karena itu, mari kita pahami bahwa kompetisi yang sehat bukanlah musuh kolaborasi, melahirkan api yang sama-sama membakar semangat belajar dan berprestasi. Dengan keseimbangan keduanya, kita membantu generasi yang tidak hanya kuat secara individual, tetapi juga cekatan bekerja sama, inovasi, dan siap menghadapi tantangan global. Inilah jiwa pendidikan abad 21 yang sejati, mengobarkan api, semangat hingga menyala prestasi dan kebersamaan selalu menyala terang menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih. Pembicara kedua memaksimalkan waktu. Kita panggil pembicara ketiga pihak afirmasi untuk melanjutkan kasus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, kakak moderator dan kakak terlibat yang saya kasihi rekan terlibat dari tim kontra. Singkatnya hadirin yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ziral Misbah sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Dengan motif penampilan kita pada siang hari ini, semangat kolaborasi lebih penting daripada kompetisi dalam pendidikan abad ke-21. Sebelum saya sampai pada argumen saya akan terlebih dahulu membilas apa yang telah disampaikan oleh tim kontra sebelumnya. Pembicara dari tim
kontra sebelumnya mengatakan bahwa kompetisi akan meningkatkan komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. Padahal kenyataannya, jika kita berkolaborasi, ini akan lebih meningkatkan hal-hal seperti ini. Dikarenakan kita berteman, kita bertim dengan lebih dari satu orang, bukan hanya individu. Baik, saya masuk kepada argumen saya. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim afirmasi percaya bahwa kolaborasi adalah inti dari pendidikan abad ke-21. Ini bukan hanya tentang bekerja sama, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan sinergi yang lebih besar dari gabungan individu. Pertama, kolaborasi menyiapkan siswa untuk dunia kerja yang sebenarnya. Di era digital ini, perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Google, Apple, dan Microsoft tidak lagi mencari individu yang hanya pandai secara akademis, melainkan mereka yang mampu bekerja dalam tim multidisiplin. Sebuah studi dari World Economic Forum pada tahun 2023 menyebutkan bahwa kemampuan berkolaborasi dan berpikir kritis adalah 2 dari 5 keterampilan terpenting yang dibutuhkan di masa depan. Pendidikan yang berbasis kolaborasi melatih siswa untuk saling mendengarkan, menghargai perbedaan pendapat, dan mencari solusi bersama. Kedua, kolaborasi mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Ketika siswa bekerja sama, mereka tidak hanya sekadar bertukar jawaban, tetapi juga berinteraksi dengan ide-ide dan perspektif yang berbeda. Penelitian dari MIT Teaching and Learning Lab menemukan bahwa pembelajaran kooperatif secara signifikan meningkatkan retensi materi dan pemahaman konsep yang kompleks dibandingkan dengan metode pembelajaran individu. Dengan berdiskusi, siswa mengartikulasikan pemikiran mereka yang pada gilirannya memperkuat pemahaman mereka sendiri. Ketiga, kolaborasi membangun empati dan kecerdasan emosional. Kompetisi seringkali menciptakan lingkungan di mana satu orang harus kalah agar yang lain menang. Hal ini menumbuhkan mentalitas individualis dan kurangnya kepedulian terhadap orang lain. Sebaliknya, kolaborasi mengajarkan siswa untuk saling mendukung, merayakan keberhasilan bersama, dan belajar dari kegagalan sebagai sebuah tim. Ini adalah fondasi penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli dan bertanggung jawab. Untuk mengimplementasikan semangat kolaborasi secara efektif dalam pendidikan, kami mengusulkan beberapa solusi yang konkret. Yang pertama, penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Sekolah harus mengintegrasikan lebih banyak tugas kelompok dan proyek yang menuntut kolaborasi, di mana penilaian tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga proses kerja tim. Yang kedua, kurangi penekanan pada peringkat individu. Penting untuk mengurangi tekanan pada peringkat dan nilai individual dan mulai menghargai pencapaian yang kolektif. Yang ketiga, pelatihan guru. Pemerintah dan institusi pendidikan harus memberikan pelatihan kepada guru tentang cara memfasilitasi lingkungan kelas yang kolaboratif, bukan kompetitif. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita tidak hanya mempersiapkan siswa untuk sukses di masa depan, interupsi saya tolong. Tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih kohesif, inovatif, dan berempati. Oleh karena itu, kami sangat bangga berada di tim Pro, dan kami teguh pada pendirian kami bahwa semangat kolaborasi jauh lebih penting daripada kompetisi dalam pendidikan abad ke-21. Kolaborasi adalah jembatan menuju masa depan yang baik, di mana setiap individu memiliki peran dan setiap keberhasilan adalah milik bersama. Oleh karena itu, kami mendukung penuh pos ini. Sekian, terima kasih. Pembicara ketiga pihak afirmasi menyisakan waktu 47 detik. Kita panggil kepada pembicara ketiga pihak oposisi untuk meneguk kasus. Air jernih mengalir terang, tapi terkadang derasnya harus memanggil keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, guru pembimbing, rekan-rekan tim afirmasi, serta hadirin yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alia Amalia Zul selaku pembicara ketiga dari tim oposisi.
Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dan menegaskan poin-poin yang telah disampaikan oleh rekan saya. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi, kami menolak mosi yang menyatakan bahwa semangat kolaborasi lebih penting daripada kompetisi dalam pendidikan abad 21. Kami percaya kompetisi yang diimbangi dengan kolaborasi memainkan peran krusial dalam membentuk individu yang tangguh, mandiri, dan berprestasi di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, mari kita mengulang kembali poin utama dari tim kami. Yang pertama, kompetisi memicu perkembangan siswa lebih maksimal. Kami tidak menampilkan pentingnya kolaborasi, namun kami berargumen bahwa kompetisi adalah pemicu utama bagi siswa untuk mencapai potensi terbaik dari mereka. Dengan adanya kompetisi, siswa didorong untuk lebih keluar dari zona nyaman mereka, mengasah kemampuan secara lebih dalam, dan berupaya melebihi standar yang ada. Contohnya seperti orang siswa yang berkompetisi dalam olimpiade sains atau matematika akan belajar lebih giat, mencari sumber tambahan, dan memecahkan soal-soal yang jauh lebih menantang daripada yang diberikan di kelas biasa. Dorongan untuk menjadi yang lebih terbaik inilah yang mendorong inovasi dan pemikiran kritis. Adapun dampak dari kompetisi ini, tanpa kompetisi, siswa motivasi internal untuk berprestasi seringkali menurun. Siswa mungkin hanya akan melakukan apa yang diwajibkan tanpa adanya dorongan untuk melampaui batas dan mengeksplorasi potensi diri sepenuhnya. Yang kedua, kompetisi mengajarkan ketangguhan mental dan sportivitas. Dewan Juri yang terhormat, dunia nyata tidak selalu berjalan mulus. Siswa akan menghadapi kegagalan, penolakan, dan tekanan. Kompetisi di sekolah adalah simulasi yang terbaik untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan tersebut. Seperti ketika seorang siswa kalah dalam sebuah lomba, ia belajar untuk menerima kekalahan dengan lapang dada dan menjadikannya pembelajaran untuk bangkit kembali di kemudian hari. Tanpa pengalaman ini, siswa akan menjadi rentan dan mudah menyerah saat menghadapi kegagalan di dunia kerja atau di kehidupan pribadi. Kompetisi mengajarkan mereka bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Poin ketiga, kolaborasi tanpa kompetisi yang sehat dapat menimbulkan ketergantungan dan mengurangi inisiatif individu. Dalam sebuah tugas kelompok, seringkali ada siswa yang bekerja keras dan kurang kontribusi, atau disebut free rider. Jika tidak ada kompetisi individu, siswa yang kurang aktif akan merasa aman karena kontribusi mereka ditutupi oleh anggota kelompok lain. Maka hal ini berdampak menciptakan ketergantungan dan mengurangi inisiatif individu. Siswa tidak akan bisa merasa perlu untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri karena mereka tahu akan selalu ada orang lain yang bisa diandalkan. Ini pada akhirnya akan merugikan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Maka dari itu, pendidikan abad ke-21 seharusnya tidak memilih dari salah satu, melainkan menggabungkan keduanya. Kita perlu menciptakan lingkungan belajar di mana siswa berkompetisi untuk meningkatkan diri sendiri, namun juga berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ini berkaitan dengan kompetisi. Hak untuk mengembangkan diri sendiri secara optimal seringkali tercapai melalui kompetisi. Dengan bersaing, siswa didorong untuk keluar dari zona nyaman, menetapkan standar yang lebih tinggi, dan menciptakan potensi puncak dalam bidang yang mereka minati. Kompetisi menyediakan motivasi eksternal yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas
ketiga dari oposisi memaksimalkan waktu. Kita panggil kepada pihak reply speech dari pihak kontra untuk bisa dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, guru pembimbing, serta hadirin sekalian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Proses kompetisi yang sehat adalah jerih payah yang menyiapkan kita meraih keberhasilan dan prestasi di masa depan. Kompetisi yang sehat sangat penting dalam pendidikan abad 21. Kompetisi tidak hanya menumbuhkan motivasi internal, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan ketangguhan mental. Semua kompetensi utama yang dibutuhkan siswa untuk bersaing di dunia yang semakin dinamis dan teknologi yang berkembang pesat. Bayangkan siswa yang mampu bersaing secara sehat sekaligus berkolaborasi menggunakan kreativitas dan teknologi memecahkan masalah nyata. Namun perlu diingat, jika kolaborasi terlalu dominan tanpa adanya kompetisi, siswa bisa kehilangan motivasi untuk berkembang maksimal. Sebaliknya, kompetisi yang tidak sehat dapat menimbulkan stres berlebihan yang merugikan kesehatan mental. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan lingkungan belajar yang seimbang dengan pengajaran, sportivitas, manajemen stres, dan dukungan emosional agar kompetisi tetap menjadi motivasi positif. Kompetisi menyediakan motivasi eksternal yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas diri yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya sendiri dan juga bagi kesejahteraan umat manusia secara lebih luas. Oleh karena itu, mari kita terima kasih. Pembicara penyimpul memaksimalkan waktu. Kita panggil kepada pihak afirmasi untuk menyampaikan reply speech-nya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, sepanjang debat ini, tim kontra terus mempertahankan bahwa kompetisi adalah hal yang utama dalam pendidikan abad ke-21. Namun, argumen mereka seringkali terbatas pada pencapaian individu tanpa melihat kenyataan dunia modern yang menuntut kerjasama dan kolaborasi lintas bidang. Mereka gagal menunjukkan bagaimana persaingan individu bisa menjawab kompleksitas dan tantangan global yang memerlukan solusi bersama dan inovasi kolektif. Sebaliknya, tim pro dengan tegas menunjukkan bahwa semangat kolaborasi bukan hanya lebih relevan, tapi juga menjadi kunci keberhasilan di abad ke-21. Data dan fakta telah membuktikan bahwa kolaborasi meningkatkan kreativitas, kemampuan problem solving, serta membangun keterampilan sosial dan empati yang tidak dapat digantikan oleh kompetisi semata. Seperti yang dibilang oleh rekan saya tadi, penelitian dari MIT Teaching and Learning Lab menemukan bahwa pembelajaran kooperatif secara signifikan meningkatkan retensi materi dan pemahaman konsep yang kompleks di bidang dengan metode pembelajaran individu. Kami yakin bahwa dengan mendukung semangat kolaborasi, kita tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memimpin dan inovator masa depan yang mampu menghadapi dan memecahkan masalah dunia nyata secara bersama-sama. Karena itu, kami percaya bahwa argumentasi tim pro jauh lebih kuat, relevan, dan visioner. Kami pantas menjadi juara karena kami menawarkan solusi pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan siswa untuk bersaing, tapi lebih penting untuk berkolaborasi dan berkontribusi bagi kemajuan bersama di abad 21. Solusi yang kami tawarkan adalah mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan kerjasama tim dalam kurikulum formal. Pendekatan ini memungkinkan siswa mengembangkan soft skills secara menyeluruh dan belajar menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Sekian dan terima kasih.
Pembicara penyimpul dari pihak pro memaksimalkan waktu. Kita beri tepuk tangan kepada kedua tim yang telah bertanding dengan penuh semangat. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di ujung perdebatan